Para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang hak asuh anak, ya. Di mana pada kita ketahui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari kedua orang tuanya. Dan ketika sesuatu dan lain hal terjadi di mana ada ketidak sinkronan ya terhadap orang tua ini. Nah, bagaimana Pak menurut aturan dari syariat Islam tentang hak asuh anak ini? Terima kasih ya Ibu ya. Oke. Memang anak ini mulai sekarang ini kelihatannya itu kita berorientasi kepada hak pelindungan anak ya, sesuai dengan undang-undang yang disebutkan Ibu itu tadi. Iya Pak. Kalau dulunya kan tidak terpikirkan seperti itu. Iya. Karena kita sudah mengikuti dari perkembangan dari barat sampai ke sini, akhirnya kita juga harus tidak mau juga harus mengikuti ya. Iya, tidak terlepas dari itu gitu ya Pak ya. Meskipun pada dulunya anak itu ya apabila orang tuanya meninggal, kadang-kadang seperti biasa saja kasihkan kepada kerabat-kerabat. Iya, siapa yang bersedia begitu ya. Tetapi perkembangan sekarang anak itu banyak yang menyangkut kepentingan hukum. Betul. Ya, sehingga administrasinya tentu juga akan ada regulasi. Iya. Sebabnya beda budaya dengan barat dan kita. Kita setelah ketemu masalah baru mikirkan regulasinya, aturannya. Kalau orang-orang barat setelah itu dia mempersiapkan sejak awal. Seandainya siapa yang mengasuh dari sanalah sudah di administrasinya dilengkapi kan. Iya. Itu budayanya. Jadi apa yang disebutkan Ibu menurut hukum Islam sebenarnya tidak jauh berbeda. Ya, pada dasarnya itu adalah semuanya untuk kepentingan anak. Iya. Konsepnya. Ya, mengutamakan kepada kepentingan ya Pak. Iya. Bukan kepada ego yang memelihara. Tetapi kadang-kadang budaya kita masih melekat. Iya, betul sekali. Ya, contohnya kan bukan utama, tapi saya harus memegang anak ini. Tetapi bagaimana anaknya? Ya Kak. Oke. Ego tadi Pak ya. Egonya itu yang muncul. Jadi kita tidak terlalu itu apa yang disampaikan Ibu menurut Islam tadi, saya kira tidak jauh berbeda. Sebabnya kita lihat dari sekarang dari PP yang terbaru ya tentang tata cara itu, PP nomor 29 tahun 2019. Itu sangat gamblang sudah. Itu artinya memperluas daripada yang sudah kita diatur di dalam kompilasi hukum Islam ya. Yang Islam kompilasi itu sudah saya pelajari, sudah ada dasarnya di kompilasi, kemudian diperluas lagi di di PP nomor 29 tahun 2019 tadi. Oke. Ketika terjadi sesuatu, ini kan terjadi sesuatu karena kita tidak tahu ya Pak ya, pada kemudian harinya ya si anak tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Apakah orang tuanya meninggal dunia, satu orang atau kedua-duanya? Kemudian apakah karena orang tuanya bercerai, ataukah karena orang tuanya tidak bisa mengayomi atau memelihara anak-anaknya? Nah ini bagaimana aturannya yang lebih pokok nih Pak, yang harus kita jadikan sebagai acuan anak itu kemana begitu? Ya, betul. Sangat menarik seperti itu. Makanya kita kembali ke yang pertama tadi kan, budaya kita kadang-kadang dulu siapa yang melihara dulu. Iya. Kan. Ini setiap hari padahal anak ini di rumah ulun, jadi yang berhak adalah ulun. Seperti itu ya. Iya. Padahal belum tentu ya Pak ya. Iya, belum. Iya. Yang lebih diutamakan di dalam hukum Islam kita nih Pak, apakah ikatan kekeluargaan ataukah
ikatan batin ya, secara ada yang tidak berkeluarga tapi dia akrab begitu ya, seperti itu. Nah, ataukah ada ketentuan-ketentuan lain Pak yang lebih utama gitu, yang lebih pertama dilihat begitu? Jadi berdasarkan itu ke apa namanya urutan itu kan pada dasarnya pertama itu kan apabila kedua orang tuanya tidak ada tadi kan, kemudian karena anak yang kita acukan adalah anak yang belum memayis utamakan kan, yang belum berumur 12 tahun. Iya. Itu kerabat yang dari ibu ke ibunya lagi. Jadi kan itu urutannya kan. Apabila yang ini tidak bersedia atau bahkan lain kan, itu bisa terus kepada ayah. Oke. Jadi ibu diutamakan ya, dari Cari pihak dulu ibu nih, ya. ya. Yang lebih Biasanya dekat dengan ikutan ibu. batinnya ibu itu kan, ya kan? Iya, betul. Kuat ya, kuat. Bahkan kadang-kadang tidak menutup kemungkinan, kadang-kadang seorang yang mau sakit-sakit kadang-kadang dia sudah ngomong nanti anak saya tolong pelihara. Iya, betul. Iya, ikatan keluarga yang lebih dekat dengan ibu ya Pak ya. Iya. Misalnya adik ibu gitu ya, kakak ibu misalnya begitu ya. Iya. Bagaimana Pak dengan ketentuan yang biasanya anak laki-laki ikut ibu ya, anak perempuan ikut ayah, biasanya ada juga kan dengar seperti itu. Ada juga anggapan gitu ya. Anggapan seperti itu ya. Jadi terkait hal tersebut, jadi bagaimana terkait yang Bapak sampaikan tadi yang harus dari pihak ibu ya, itu ya. Nah, jadi kita kembali kepada itu tadi, anak itu tidak melihat kepada jenis. Jenis kelaminnya, seperti yang ditekankan ya Pak ya. Usianya kan, maksudnya usia kan yang di bawah 20 di bawah 12 tahun. 12 tahun ya. Itu kan kepada, tetapi apabila sudah 12 tahun, dia bisa memilih. Iya. Siapa yang milih mau kemana? Mana mananya hendak? Iya, ikut tetangga kah? Tetangga ternyata baik beneran nya. Jadi yang biasanya di masyarakat yang masih lekat di masyarakat itu Pak, terkait yang jenis tadi Pak. Iya, jenis. Oke. Tetapi kan selama itu tidak menjadi timbul masalah, silakan seperti itu. Selama anak itu tadi tetap kepentingannya terjaga. Iya, tumbuh berkembang ya. Pada suatu ketika misalnya ya Pak, mungkin pada saat lagi kecil mungkin ya tidak ada permasalahan, baik-baik saja begitu ya. Anak mengikuti kepada orang yang mungkin bersedia untuk merawatnya, bersedia untuk mengayominya, menggantikan orang tuanya. Tetapi pada kemudian hari misalnya, sebelum dia berumur 12 tahun ya, terjadi misalnya ada gugatan sehubungan mungkin ada perlakuan atau apa yang kurang dianggap kurang baik oleh pihak keluarga atau apa. Ini bagaimana upaya yang harus ditempuh nih Pak? Jadi pertama siapa yang melihat dulu tadi kan, yang seperti itu tadi. Kemudian keluarga, kalau tidak ada orang tuanya tadi kan, itu keluarga yang paling dekat, yang urutan tadi dari yang terdekat itu bisa mengajukan permohonan pengajuan ke pengadilan. Untuk dengan kita proses akan dilihat seperti apa kenyataannya, seperti apa. Sebab anak ini kan tidak seperti barang mati begitu ya Pak. Bisa. Iya kan? Kalau memang terbukti dia tertekan di sana, umpamanya tidak nyaman di sana, tentu dia mau ada pilihan kan, berarti dia akan memilih yang lebih baik. Meskipun itu adalah sesuai dengan aturan misalnya ya Pak, orang yang terdekat dari keluarga ibu, ya tapi ya tidak nyaman di situ begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan itu akan berpindah, ya karena kepentingan sudah terganggu. Ya, kepentingan anak sudah terganggu. Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak lebih pas terkait ibu yang kehilangan hak asuh anaknya Pak. Nah, jadi kehilangan. Contoh sebuah ibu, seumpamanya ibunya tidak ada waktu untuk melihara anak. Sibuk gawian aja, lawan dari seharianan mulai pagi sampai pagi. Ngeliat lagi. Meminum umpamanya, tidak cakap lagi, moralnya utamakan akhlaknya. Sudah anaknya moralnya, akhlaknya sudah rusak, itu sudah terlantar anak jadinya boleh. Karena itu kan
Nah, jadi diutamakan pada moral ya Pak ya, Ya, moral. dari moral dan perilaku ya dari orang tua ya, baik ibu maupun ayah ya Pak ya, iya. moralnya itu. Misalnya ayah juga penjudi misalnya, mabuk begitu ya, iya. Jadi tidak serta merta nih ya ayah mempunyai hak untuk mengasuh anak ya ketika misalnya terjadi sebuah tidak harmonisan misalnya ya, atau ibunya meninggal atau karena bercerai begitu ya. Nah, lalu Pak, kalau misalnya terjadi hal seperti ini, memang ada keluarga ibu misalnya dari saudara misalnya ya Pak ya, ini anggaplah keluarga ibu yang terdekat ya, saudara dari ibu si anak ingin memelihara, namun anak lebih nyaman kepada orang lain yang lebih jauh ikatan kekerabatannya. Nah, ini bagaimana pertimbangan dari pengadilan agama sendiri, Pak? Jadi gini Pak ya, Bu Jo, karena ini menyangkut ranah di pengadilan, kita tidak jauh ke sana melihat, cuma tidak terlalu jauh karena kan jadi yang namanya pengadilan itu istilahnya bisa iya bisa tidak. Ya. Nah, Oke. jadi tidak bisa dipastikan, semuanya akan kita pelajari yang seperti itu. Ya, kita pelajari dulu seperti apa, yang seperti itu tadi kan. Yang jelas pasti ada putusannya itu. Oke, iya. Lihat keadaannya ya, Iya, alurnya bagaimana. Jadi memang hukum asal kan, hukum asal seperti ini. Contohnya hukum asal ibu sebagai yang berhak mengasuh, tetapi apabila ada, seperti indikasi-indikasi lain, ya, bisa saja iya. Bisa berubah ya. Iya, oke. Bahwa mencari yang terbaik intinya ya. Iya. Yang pertama tadi kan masalah moral ya. Yang kedua mungkin masalah pencarian begitu ya Pak ya. Nah, bagaimanapun juga kalau misalnya salah satu orang tua yang ingin mengasuh begitu, tetapi dia tidak mempunyai pendapatan. Nah, lalu bagaimana nanti cukupi kebutuhan anaknya, dan diprediksi mungkin ada kemungkinan nih nanti anaknya akan dieksploitasi atau apa begitu ya. Begitu kan Pak ya? Nah. Jadi yang itu kan berdasarkan 105 populasi itu kan ibu melihara kan. Nanti tiba berarti kan ini kan ayah, kalau ayah masih ada itu yang berkewajiban mengasihkan biayanya itu. Ada yang masih kuat dia bisa yang melihara ibu. Tetap orang tua, yang ayahnya yang berkewajiban, walaupun bercerai sudah. Iya. Kalau misalnya tidak bercerai Pak, tidak bercerai ini baik-baik saja begitu ya, baik-baik saja. Tetapi mungkin di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ya tadi ayahnya pemabuk, penjudi begitu. Apakah kasus seperti ini juga bisa memindahkan hak asuh anak kepada orang lain? Lihat kalau umpamanya ayahnya seperti itu, tapi ibunya masih bisa. Oh iya. Dan jabatan. Kecuali dua-duanya sudah. Kedua-duanya, oke. Sudah mau benar lah. Ya, dikhawatirkan artinya ya Pak ya. anak tidak tenang lagi. Akan mempengaruhi. Ada keluarga yang bersedia. Iya. Nah, itu Pak. Karena keluarga mungkin prihatin psikis anak nanti terganggu. Iya, itu benar. psikis, kemudian perilaku juga kan. Bukankah anak ini kan generasi penerus bangsa, dan mereka diformat itu dari mereka kecil begitu ya. Iya. Begitu. Kalau dari kecil mereka sudah tertekan melihat hal-hal yang kurang etis gitu kan, akan membentuk suatu karakter mereka begitu. Nah, lalu nanti setelah mereka dewasa bagaimana menjadi seorang pemuda penerus generasi bangsa dengan satu karakter yang tidak bagus begitu. Iya. Seperti itu. Jadi efek Iya. Lalu Pak, kalau misalnya di pengadilan agama ya, ada misalnya kasus yang akan memindahkan atau memohon hak asuh anak ini. Nah, mengenai persyaratannya seperti apa Pak? Jadi begini, kadang-kadang apabila sudah menyangkut ada aspek kepentingan hukum, itu biasanya beralih kepada istilah perwalian namanya. Oh, ya kan? Perwalian, oke. Kalau di dalam tadi PP nomor 29 tahun 2019 itu kelihatannya pengasuhan itu merupakan bagian daripada perwalian. Jadi bagian dari perwalian. Jadi hak wali itu mengasuh, menghidupi ada bahasanya, mendidik dan seterusnya itu adalah
wali. Hmm. Jadi di dalam PP nomor 29 tahun 2019 tidak membedakan siapa siapa ya apa namanya, semuanya sama dengan pengasuh, wali itu atau tapi artinya tapi lebih luas daripada pengasuhan. Kalau pengasuhan itu terlalu sempit kan. Iya. Tapi Kalau pengasuhan berarti mungkin hanya pemeliharaan gitu ya, Pak. Kalau perwalian kan menyangkut hak hukumnya. Iya. Itu. Makanya dalam hak aspek hukum itu yang didorong pemerintah supaya pemerintah sangat berperan di sana, karena untuk memperbaiki administrasi tentang kependudukan itu. Oke, kalau terjadi perceraian bagaimana Pak? Hak asuh anak ini apakah diputuskan pada persidangan yang lain atau pada saat itu atau seperti apa di dalam ketentuan pengadilan agama? Jadi di dalam itu pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 itu. Jadi masalah anak itu tidak otomatis bisa diselesaikan, itu bisa dengan sendiri, bisa digabung, bisa dengan sendiri. Umpamanya dia mengajukan cerai langsung hak asuh anak, itu boleh saja. Tetapi bisa saja dia bercerai dulu, tapi tidak ada masalah kan pada saat bercerai masalah anak. Oke aja, ya, istrinya yang memelihara, ayahnya mengasih uang. Tetapi apabila terkadang nih ya Bu ya, seorang pegawai negeri suami istri ya. Nah, suami istri, anak bercerai, dipelihara oleh istri. Ini apabila tanggungan itu masuk pada suami, asalnya itu meskipun dipelihara oleh istri tidak otomatis itu dahulu pindah ke istri. Di dalam praktik sekarang. Jadi kadang-kadang ibu harus mengajukan perwalian. Perwalian. Memang harus. Jadi perwaliannya itulah yang akan bisa mencabut daripada tanggungan itu, berpindah kepada si istri. Iya. Meski pengasuhannya tidak ada diceritakan, tetapi langsung pada perwalian. Oke. Berarti persyaratannya permohonan ya Pak. Permohonan. Lalu hal yang krusial Pak yang untuk menentukan bahwa misalnya si ibu mempunyai hak begitu untuk mengasuh anaknya. Apa yang dipandang oleh apa yang menjadi persyaratan krusial Pak oleh pengadilan agama? Jadi yang pertama tadi aspek hukum dasar tadi kita kan pada hukum dasar tadi kan anak yang di bawah 12 tahun ya. Itu dulu. Kemudian selama ini enak saja dengan ibunya, nah itu, ya Pak, itu yang utama. Ibunya punya waktu, punya lengkap, apa istilahnya, ada waktu lah biaya untuk. Kalau masalah biayanya terlepas kalau suaminya masih ada kan. Yang penting ada kesediaan, kemudian ada waktu dan akhlaknya tadi juga. Nah, murahnya. Kadang biasanya Bu ya kalau udah asuh anak sebenarnya mau mempertahankan ego aja sebenarnya persidangan ya. Padahal dia tidak benar-benar untuk niat menjaga anak ya. Gitu yang dia dikhawatirkan. Nah, makanya gitu ya. Nah, itu yang kita lihat. Kita lihat kemampuan ya, kemampuan ini kan berarti dalam segi finansial ya, kemudian juga ada kemampuan lainnya begitu. Waktu. Kalau finansial berarti kan punya pencarian gitu ya. Nah, kemudian ada waktu, ya maulah ibaratnya meluangkan waktu begitu ya untuk mengayomi anak-anaknya. Nah, ketika anak tadi kan 12 tahun, sebelum 12 tahun ikut kepada ibunya misalnya ya Pak, kalau terjadi perceraian, apakah setelah diputuskan oleh pengadilan agama untuk mengikuti di perwalian ibunya, kewajiban dari seorang ayah untuk memberikan nafkah itu tetap ada atau bagaimana Pak? Jadi tetap nafkah anak itu bukan usianya lagi, tetapi sudah dewasa. Jadi ayah itu sampai dia dewasa dan berumur 21 tahun biaya hidupnya itu. Jadi tentang pemeliharaan itu tadi saja sampai 12 bisa milih, tetapi apabila biaya itu sampai dewasa. Itu aturan seperti itu. Biaya hidup berarti tetap berkewajiban ya ayahnya sampai dia berumur 21 tahun atau mungkin sampai dia bisa berdiri sendirilah mungkin ya mencari penghidupan sendiri begitukah Pak? Atau malah kawin? Iya. Kebetulan mertuanya kan
kurang kaya. Iya, iya, misalnya seperti itu ya, ya, kayak Sperry Yes, gitu, yes, ya. Kemudian sedikit lagi, itu sering yang berkembang itu. Makanya tadi kita bergis kepada perwalian. Sekarang itu orang yang menjadi wali belum tentu memelihara anak itu. Oh. Wali yang sekarang diajukan hanya kenapa jadi seperti itu? Wali yang sekarang diajukan itu hanya untuk kepentingan hukum semata. Sebagai contoh, dia kan kadang-kadang ada transaksi jual apakah harta warisan kan. Dia ini termasuk juga kan yang kecil ini, tapi dia kan belum bisa melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu ditunjuklah salah satu, dia minta wali sih, siapa salah satu dari keluarga orang tuanya. Bukan memelihara, tetapi kan hanya kepentingan itu. Iya. Begitu juga pada saat mengajukan di pengadilan, hanya ditunjuk sebatas itu. Itu yang ada di pengadilan, yang biasa kita yang ada di kompilasi yang gitu. Tetapi yang persyaratan wali yang ditentukan oleh PP nomor 29/19 itu yang namanya wali itu semuanya. Tidak ada yang seperti itu sebenarnya. Jadi yang namanya wali itu wali yang menurut PP itu. Ya, halo, kita tahan sebentar ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Arianto, Bu. Oke, Pak Har, apa kabar, Pak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nggih, lanjut. Saya dulu nih buat pendengar. Dulu mau menanyakan nih Pak yang dari Pengadilan Agama. Kebetulan kan kemarin belum mengikuti Pak. Dalam putusan sidang itu si suami itu suruh membayar yang dia tidak mampu lah, lalu dia banding, singkat cerita sampai ke kasasi. Nah, kasasi menguatkan putusan Pengadilan Agama Negeri. Jadi yang saya tanyakan gimana itu aspek hukumnya Pak, kalau misalnya si pihak laki-laki tidak mampu membayar yang diputuskan oleh pengadilan itu Pak. Umpamanya nih, dia harus membayar nafkah untuk anak itu 2 juta umpamanya. Putusan itu sampai ke mahkamah kan. Nah, ternyata dia tidak mampu karena dia buruh gitu loh. Atau misalnya pegawai negeri tapi utangnya banyak di bank gitu ya. Ya, Pak. Kalau yang saya ini kan Bu, ini memang dia itu pekerja kasar. Jadi pendapatannya ekonominya ya. Yang diputus oleh Pengadilan Agama waktu itu dia tidak mampu, lalu dia mengambil langkah hukum yang ke atasnya kan. Nah, ditetapkan Bu. Jadi tetap ulun bertakun kayak apa itu, apakah misalnya nih si bapak ini kadang mampu memberikan nafkah senilai yang diputus itu, apakah ada unsur pidananya atau gimana? Nah, kan ketakutan nih orangnya kan. Iya, betul. Iya, betul. Sebulan jangan ulun pegawai kasar kayak iya, betul. Aja. Nah, Oke. Terima kasih Pak. Oke, iya, Pak. Jadi terima kasih Pak Arianto Ampar ya. Batu Ampar, iya, betul ini Pak. Jadi ketika putusan pengadilan ya menyetujui adanya pembayaran terhadap anak atau biaya untuk anak yang cukup tinggi, sehingga si orang tua tidak mampu, begitulah, taruhlah ayahnya tadi tidak mampu karena ayahnya adalah pekerja kasar, kemudian melakukan kasasi, ternyata putusan kasasi juga menguatkan dari putusan Pengadilan Agama. Nah, apa nih Pak sanksi hukum atau pidana atau apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan nih? Jadi yang perlu diketahui, putusan itu berarti kan sudah punya kekuatan hukum ya. Yep. Mungkin deketin mikrofon sedikit Pak, deketin Pak ya, biar lebih jelas Pak. Itu sudah punya kekuatan hukum. Kemudian ini kan perdata ya. Perdata, oke. Ini kan pokoknya perdata. Jadi perdata ini kan secara keperdataan tidak ada pidananya di situ. Iya. Yang pertama. Yang kedua, ini cerai talak atau cerai gugat.
Caranya ini dulu kita belum tahu ini. Nah. Iya, iya. Oke. Kalau itu cerai talak, kan biasanya kan tidak bisa mengucapkan ikrar talak kalau tidak membayar nafkah mut'ah atau iddah yang 2 macam itu kan. Itu apabila pada satu saat istrinya juga butuh, dia dengan sukarela siap melepaskan daripada beban itu, tapi dikatakan itu jadi masalah. Kan jadi Ada masalah, jangan oh dong. iya. Tapi istrinya tidak. Selama dia tidak mau ya seperti itulah karena hukum kan. Oke. Kemudian apabila ya si istri ini tadi sudah berkekuatan hukum tetap, ada haknya di sana, dia kan bisa majukan hak eksekusi namanya kan. Jadi apa saja, umpamanya ada punya harta apa, Iya, ada supaya mobil misalnya ada Pak. mobil, Iya, umpamanya iya. apa, itu kan akan bisa dilaksanakan itu dengan prosedur itu. Tapi setelah kita melihat proses-proses, artinya tidak serta-merta seperti itulah. Yang penting ya diproses lah, ada prosesnya ini. Jadi kan yang namanya kita tidak berhadapan dengan langsung dengan masalahnya kan. Iya, berarti kalau kasus seperti yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi, Pak, berarti setelah adanya putusan dari kasasi ya, yang menguatkan putusan pengadilan agama, berarti upaya selanjutnya yang harus dia lakukan adalah melakukan melakukan negosiasi ya dengan pihak penggugat atau pihak istri begitu ya, terhadap keberatan dari penetapan pengadilan ini seperti itu. Yang namanya perdata itu kan sesederhana mungkin bisa dibicarakan. Dia kadang-kadang bisa saja seperti itu. Pada saat mengajukan belum butuh ini atau cerai umpamanya istri kan, tetapi sudah sekarang tergantung-gantung, kerap juga enggak kan, umpamanya cari talak lah, belum tahu juga. Akhirnya dia mau meridakan umpamanya saya tidak perlu lagi bayar kewajiban apa iddah yang 2 macam itu. Iya, atau misalnya ya sudah kalau begitu seapap yang mampu aja begitu ya. Dengan melihat juga kan Pak ya kondisi-kondisi apalagi kan bekerja kasar begitu kan. Artinya tidak menentu begitu penghasilan. Nah, dengan dimintai kalau menghitung ibaratnya kan biaya hidup anak nih sebulanan nih kalau dihitung semuaan ya banyak besar ya. Mulai dari ABC sampai Z-nya itu kan artinya ya lumayan tinggi begitu. Nah, ada hal-hal yang bisa dipangkas begitu ya yang dapat dinegosiasikan. Iya, karena kan anak ini sebenarnya bukan anak ayah ya, ya bukan anak ibu gitu kan kita berdua begitu kan ya. Kadang biasanya yang di pengadilan itu ya karena mungkin memberatkan itu Bu, karena masih adanya konflik itu. Oh jadi iya, mungkin ini seperti yang itu ya. Nah, berat. Jadi, itu ya. Berarti seperti ini Pak, kalau kasusnya seperti ini apakah perlu mengajukan mediasi nih Pak ke pengadilan agama? Jadi gini, kalau makanya kita tadi tidak tahu cerai talak, cerai gugat dulu. Nah, kalau ini sifatnya mau hubuk ini, apabila nafkah nafkah iddah dan mut'ah itu belum bisa dieksekusi kalau belum cerai kan, belum terjadi. Belum terjadi, belum bisa diajukan kemana-mana. Hanya dia belum bisa mengucapkan ikrar talak. Kecuali berhubungan dengan itu tadi anak. Nah, kalau anak sudah diputuskan anak 2 juta setiap bulan, ikrar sudah. Itu kan apabila mengajukan eksekusi itu tetap diadakan upaya teguran dulu, tetap ada media istilahnya negosiasi itu masih ada. 2 juta satu orang anak, misalnya anaknya 3 ya, 3 kali 2 6 juta berarti 1 bulan ya. Hitung aja. Iya. Betul ya. Jadi yang jelas ya, kalau sudah menyangkut putusan kita bisa campur lagi. Berarti segala sesuatunya sudah dipertimbangkan saja. Artinya tidak muncul gitu saja kan. Tentu kira-kira pada saat itu kan sudah cukup lah kira-kira. Tapi kita tidak masuk ke sana lah. Kalau misalnya Pak ketika sudah diputuskan tadi Pak ya sudah punya kekuatan hukum tetap, tetapi tadi kan karena pekerja kasar tidak dapat memenuhi harapan itu. Nah, apakah si istri anggaplah misalnya Pak ya cerai gugat misalnya ya, si istri dapat menuntut
lagi begitu menuntut bahwa ini si suami tidak memenuhi kewajibannya begitu. Iya, eksekusi tadi, bukan eksekusi. Oh, eksekusi, oke. Eksekusi kan dipanggil, akan dinegosiasi lagi. Istilahnya tuh diamaning, diberikan peringatan, diberikan penjelasan seperti itu. Oke. Bisa tidak menutup kemungkinan di sana ketemu titik anunya itu kan. Tidak sampai ketemu titik terangnya begitu ya. Iya. Bisa juga ya ketika kemarin misalnya begawi di perusahaan batubara begitu ya. Nah, tiba-tiba kan setelah cerai misalnya mentang-mentang diberhentikan begitu ya, iya, diberhentikan. Nah, sehingga untuk memenuhi permintaan yang ditetapkan ini tadi tidak bisa begitu ya. Nah, iya, jadi ini perlu adanya sebuah dialog ya Pak, ada dialog, kesepakatan begitu ya, dengan melihat kondisi dan situasi ya dari pemohon dan penggugat seperti itu. Oke, begitu ya Pak Haryanto. Iya, mudah-mudahan ini dapat dipahami dapat dimengerti ya. Karena ini juga kadang-kadang menjadi sebuah permasalahan Pak di dalam kehidupan di masyarakat kita. Ketika si suami ya tidak dapat memenuhi biaya yang diminta atau ditetapkan oleh pengadilan, nah serta merta nih kayaknya kada boleh bertemu anak, ya. Nah, itu mungkin dipermasalahkan Bang Arianto tadi ya. Bagaimana kata beliau tadi kan, kalaupun dia tidak mampu untuk membayar, dan ini sudah menjadi keputusan mungkin yang tadi kata Pak Arianto tadi ya. Itulah yang. Kalau boleh tahu Pak, di Pengadilan Agama Plehari Kabupaten Tanah Laut ini untuk perkara hak asuh anak ini bagaimana nih Pak? Fluktuasinya banyakkah atau bagaimanakah? Tanah Laut Pak ya. Jadi kalau kita lihat yang sampai kepada anak tuh bercerai langsung dengan anak tuh tidak terlalu banyak Pak. Jadi alami saja seperti kita budaya tadi kan. Istri hanya gugat cerai sama suami, anak dia pelihara umpamanya dua-duanya, dia aja seperti itu kan. Makanya tapi sekarang dengan adanya Permen nomor 3 tahun 2017 kan nggak salah, itu kita juga akan melihat dalam hal hakim kalau berdasarkan undang tadi kan nomor 4 undang tahun 1974 tadi kan, kita hakim bisa menetapkan tentang hak. Kalau namanya suaminya, dia menggugat kepada suami. Suami kita lihat punya orang kaya, ya kan, orang mampu, dia menggugat. Hakim dengan kewenangannya bisa menetapkan tentang biaya hak anak tanpa diminta. Nah itu jadi kan kan kadang orang tidak tahu kan hak-haknya itu. Jadi tetapi yang tidak boleh ditetapkan hakim itu tentang pemeliharaan. Tidak boleh. Kalau pamannya langsung hakim menetapkan melihara tanpa minta tidak boleh. Tetapi dalam hal nafkah anak dan nafkah iddah mut'ah itu kan pengadilan berwenang dengan melihat kepada kemampuannya tadi. Jadi tidak serta-merta hakim tuh memutus nang membabi buta tidak. Kalau umpamanya istri minta sekian, putusan seperti itu. Tetap melihat kepada bukti-bukti yang dikemukakan. Setelah dipelajari secara seksama, itulah keputusan. Makanya istilahnya di pengadilan ini tingkat pertama. Itu tiap final. Kalau misalnya tidak puas silahkan. Yang seperti tadi kan, ada upaya itu. Hak-haknya. Ternyata banding menguatkan. Nah, ya, itu kemarin kan kasasi juga menguatkan. Sudah mempelajari itu juga kan. Jadi jangan khawatir ya, pengadilan pasti juga harus memikirkan juga hal-hal seperti ini, tidak langsung serta-merta kata Bapak tadi langsung putuskan gitu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan. Ya saya ingin bertanya nih Pak, ada sedikit permasalahan yang sering terjadi nih Pak ya, bahkan ada di beberapa teman saya nih Pak ya. Jadi kata Bapak tadi kan bahwa anak yang di bawah 12 tahun ke bawah itu ke pihak ibunya ke pihak ibunya. Dan ini Pak yang sering terjadi Pak, ayah bertanya nih mungkin kepada pihak yang berwenang, apakah
karena istrinya selingkuh, Pak. Karena istrinya selingkuh, jadi apakah itu bisakah mengambil hak asuh anak yang di bawah 12 tahun tadi, Pak? Mengambil hak karena mungkin ada ketentuan mungkin dari Parlemen terkait istri yang selingkuh ini, Bu ya. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Iya. Jadi gini tadi ya, seperti kita sebutkan dari awal tadi, itu kan hukum dasar anak kecil. Tetapi apabila ada yang istilahnya pengacauan merubah tentang moral tadi kan, sehingga dengan perbuatan itu tadi akan merusak moral terhadap anak yang di bawah tidak tahu lagi kan. Nah, pertama. Yang kedua, kita lihat juga anak itu meskipun dengan ibunya, tetapi dia masih enak dengan ibunya. Dia tidak tahu pekerjaan si ibunya. Makanya saya bilang dari awal tadi bukan barang kan. Iya. Kita umpamanya tujuan kita baik Pak Bu, baik untuk menyelamatkan daripada akhlaknya si anak tadi kan kita pindah. Tetapi ini kan tidak mudah. Iya, ikatan anak dengan ibu kan kuat begitu ya. Batin. Iya, ikatan batin yang luar biasa. Iya, itu yang sudah. Jadi itu menjadi pertimbangan juga. Ya, tapi kebanyakan Pak dari bapak yang mempunyai anak tersebut, Pak, kadang berpikir ya, bahkan dia mungkin memastikan bahwa anak ini bakalan tidak terpelihara nih karena punya bapak baru ya. Seperti itu. Benar nih kasus banyak yang terjadi seperti ini, Bu. Jadi apakah mungkin ada ada aturannya, Pak? Mungkin setelah walaupun memang masih hak asuh anaknya kepada ibu, namun apakah ada tenggang waktu, Pak, bahwa 3 bulan tidak bisa mengerjakan sebagai anaknya baik itu materinya atau apanya, karena sang ayah itu takut seperti itu dapat dialihkan begitu ya. Dialihkan bagaimana nih? Jadi begini ya. Semua orang boleh mengajukan ya. Ajukan semuanya ya saat merasa kepentingannya terganggu orang tua tadi kan, supaya itu rasa terganggu dengan kondisi yang seperti itu tadi, silakan saja ajukan, akan diperiksa, akan dilihat nanti, akan dilihat semuanya aspek yang akan dilihat, berbagai macam aspek kemampuan, aspek finansial anak itu sendiri yang lebih utama akan kita lihat. Dalam hal pemeriksaan ini Pak, dalam hal pemeriksaan ini yang lebih diutamakan apakah nanti ada saksi atau nanti ada bukti atau apa Pak yang menjadi titik penentu Pak dari pengalihan hak asuh anak? Iya, seperti dari awal kita sebutkan, tidak serta merta tadi kan ujuk-ujuk langsung seperti tetap seperti ayam seperti ibu kita buktikan, kita periksa proses berbagai macam, kita lihat kalau umpamanya kadang-kadang kalau kita menganggap perlu atau kita hadirkan anaknya di depan, kita didengarkan, meskipun anak di bawah umur itu tidak boleh, tapi kita perlu tahu atau lewat apakah kita menentukan itu kan, karena anak ini tidak mudah, Bu. Iya, betul. Ya. Jadi banyak yang kita lihat. Melalui berbagai cara ya Pak, berbagai cara untuk menentukan pemindahan hak asuh ini misalnya ya. Karena secara hukum dasar tadi kan anak yang berusia di bawah 12 tahun itu secara hukum dasar mengikuti kepada ibunya. Namun dilihat lagi ya moral dari orang tuanya ya. Apakah ia memang benar-benar dapat memberikan didikan yang baik terhadap anaknya seperti itu. Nah, sehingga ini juga akan menjadi sebuah pertimbangan untuk menetapkan hak asuh ini kemana gitu. Makanya di dalam yang setelah kita pelajari yang PP yang nomor 29 tahun 2019 itu lebih lengkap persyaratan lebih rinci berarti ya Pak. Iya. Tapi dia menyebutkan istilah perwalian. Tetapi perwaliannya menyangkut masalah pengasuhan itu tadi, sehingga tanggung jawabnya itu kesana arah, baik orang tuanya, keluarga atau badan hukum itu kan sudah lengkap di sana. Cuma yang kadang-kadang dalam perwalian ini memang aturan sudah ada, ada regulasinya sudah ada, persyaratan wali dasarnya sudah ada, kemudian pengawasannya ada, cuma kadang-kadang itulah belum efektif lagi kita nanya itu. Kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Sebagai contoh, Bu ya, yang kita sebutkan tadi tentang perwalian, padahal di dalam perwalian dalam PP itu tidak boleh salah satunya itu merugikan terhadap harta yang
dimiliki menjadi hak anak itu tadi kan. Nah, umpamanya dia salah satu sebagai ahli waris umpamanya kan. Jadi tidak boleh dipindah tangankan sebenarnya. Oh, iya. Tetapi kadang-kadang yang perwalian itu kadang-kadang harta itu kadang-kadangnya satu paket punya tanah dijual semua umpamanya kan, atau rumah. Nah, itu kan siapa yang mengawasi kan? Tidak ada. Nah, yang seperti itu. Kalau perwalian menurut yang di PP itu sudah ada, tapi belum efektif. Di dalam sebenarnya ada data tentang syarat wali itu kan ada disebutkan dalam pasal 3 itu sudah jelas kan. Kemudian tentang ini sebagai tindak lanjut tadi undang-undang seperti itu tadi kan, PP ini tadi. Kemudian pasal 8 sampai 12 tentang syarat-syaratnya. Nah, tata caranya itu, tata caranya. Kemudian tentang sebenarnya perwalian yang di pengadilan agama itu menyimpang kadang-kadang yang dimaksudkan oleh PP. Di PP itu seperti itu. Kadang-kadang perwalian itu tidak hanya ada kepentingan semata saja. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga syarat-syarat yang diajukan oleh PP ini kadang-kadang ada yang kita haruskan membuat, ada yang tidak. Kalau umpamanya wali memang betul-betul yang PP kepada orang lain, ya kan, atau badan hukum, umpamanya itu persyaratan tuh kita mengajukan kepada yang PP nomor 29 tadi. Nah, sebabnya kan ke orang lain sudah kan. Sebabnya tidak menutup kemungkinan kepada orang lain itu kalau betul tidak tidak diperhatikan betul-betul, tidak ada pengawasannya, kan sekarang kan ada istilah trafficking kan. Iya, betul. Ya kan? Perdagangan anak juga. Perdagangan anak. Dia eksploitasi anak. Ada dokumennya ini. Iya kan. Jadi kalau ada pengawasannya dari sosial tuh, itu kan bisa istilahnya. Tapi itu tadi aturan sudah, cuma efektifnya belum. Iya. Ya sebenarnya seperti itu tadi kan, yang menjual harta dari itu kan sebenarnya itu kan melanggar itu kan, tidak boleh aturannya seperti itu. Iya. Atau misalnya mengambil keuntungan ya Pak, misalnya begini, si anak ini kan punya talenta misalnya, yang punya talenta yang luar biasa. Bakat, anggaplah misalnya pintar menyanyi misalnya ya. Sudah cari duit. Iya, sudah cari duit. Nah, jadi kan dalam kondisi seperti ini kan orang-orang jadi rebutan. Rebutan begitu. Nah, untuk menjadi wali atau mengambil hak asuh dari anak tersebut. Nah, terjadi hal seperti ini. Nah, ini jatuh misalnya kepada perwalian yang bukan kepada orang tuanya atau keluarga dekatnya. Nah, pada suatu ketika bisakah si orang yang dekat dengan orang tuanya ini menggugat kembali, Pak? Asalnya pada saat awalnya orang lain yang melihat. Yang jauh lah, kerabat jauh. Nah, makanya kita lihat tadi aspek anaknya seperti apa. Kita tidak melihat kepada kedekatannya tadi, aspek anaknya kemana aja lebih untung dari lebih baik. Nah, ya kan? Kalau hanya dekatnya, lagi yang kecil-kecil kok cucuk aja kan? Iya. Pamannya apa sudah ini sudah kaya mau narik. Apalagi anaknya sudah besar kan juga paham juga. Makanya ada kadang-kadang tidak dekat dengan keluarga, dengan dengan paman-paman. Iya, bahkan dekat dengan tetangga. Dengan orang lain. Manajernya atau apa gitu ya. Betul. Oke, Pak, ini mungkin kasus ya. Pernahkah terjadi misalnya Pak putusan di pengadilan agama yang tidak sesuai dengan permintaan atau permohonan dari penggugat, misalnya seperti ini Pak. Ada anak misalnya 3 orang ya, ada anak 3 orang, 2 orang ini anak berada di bawah usia 12 tahun, yang 1 orang di atas 12 tahun. Yang 12 tahun sudah ditanya akan ikut ibu. Nah kemudian yang 12 tahun ini ya, karena yang satunya itu masih sekolah dan sekolahannya itu dekat dengan rumah ayahnya begitu. Nah
Lalu hak asuh dari anak yang 12 tahun ini diputuskan oleh pengadilan kepada ayahnya. Padahal sebenarnya di dalam permohonan itu ini adalah gugatan ibunya gitu, dan hak dasarnya juga adalah hak dasarnya kepada ibunya. Seperti apa, Pak? Jadi gini, jadi hak dasar sudah ada. Cuma kadang-kadang ini sudah terjadi Kak, belum? Sudah terjadi Pak, ya. Jadi makanya kadang-kadang aspeknya itu kita kadang-kadang susah berbicara di luar tentang itu. Nah, kalau kita akan melihat kepada proses hukum, lihat kepada putusannya, mempelajari, insya Allah akan paham itu. Kenapa putusannya sampai muncul seperti itu. Oh. Jadi artinya tidak pengadilan ujungnya agama mempunyai kewenangan penilaian sendiri, begitu Kak, Pak? ada. Nah, ya, yang penting, yang jelas kan orang boleh saja memohon semuanya, kan? Tetapi yang menentukan itu kan setelah pemeriksaan. Nah, jadi seperti itulah. Jadi apabila orang membaca, mengikuti secara cermat, mempelajari dalam putusan itu, insya Allah paham itu. Memang setiap orang yang mengajukan itu tidak mesti puas. Iya. Nah itu adalah harus dipahami. Yang namanya singkitan itu kan ada merasa kalah, ada merasa menang. Iya kan? Iya. Apabila sudah hakim itu sudah memutuskan itu kan tentu sudah mempelajari itu. Sudah mempelajari, saja, iya. insya Allah itu anunya itu. Sudah ada trik-triknya ya hakim untuk mempelajari begitu sehingga dapat mengambil keputusan begitu. Jadi istilahnya meskipun pahit bahasa kasar, tapi kan harus begitu kan. Makanya kan istilahnya tadi sering disebut itu tadi kan. Egonya saja kadang melihara, kadang-kadang istilahnya ampun tidak ada. Seperti artis-artis itu Bu ya. Tapi ini Bu, bukan saya sebut nama nggak apa-apa nih, sudah viral juga. Mersanda sama Ben Kasyafani. Padahal anaknya baru sebut umur, tapi ke ayahnya Pak, Ben Kasyafani yang hak asuh anaknya. Karena ada alasan kan, artinya kan ibunya punya perilaku dulu kan pernah sakit atau apa begitu ya. Nah itu juga Pak. Bikin suami aja sebenarnya tuh. Iya sih. Hanya juga biar jadi harus sama-sama harus jeli kan. Iya. Makanya itu tadi kan hakim dituntut untuk lebih jeli ya Pak ya. Ya mendalami menghayati Pak selama berapa waktu ya Bapak menjadi hakim di pengadilan agama. Pernahkah Pak memutuskan kasus perkara hak asuh anak ini yang bertentangan dengan hati nurani? Artinya setelah diputuskan sebenarnya aku sangkal Pak. Nah, tapi karena aturan seperti itu begitu. Seperti apa Pak? Jadi begini. Pengalaman nih. Jadi dalam hal memutus itu hati nurani pas buat dada. Maksudnya hakim itu memutus tuh itu hati nurani sudah. Oh iya. Hati nurani di situ sudah. Kadang-kadang. Jadi kalau umpamanya asal anak, kadang-kadang yang sidakan itu kenapa sih anak dipermasalahkan? Itu yang menjadi masalah. Ya kan? Iya. Tapi harus diputus, tapi sebagainya kan. Tapi yang muncul tadi, kenapa anak tuh harus dipermasalahkan? Kan mestinya kan begitu kan? Kenapa dipermasalahkan sih? Ya kan? Anak dua-dua kan? Nah, itu sebenarnya seperti kan. itu. Iya. Kadang biasanya dipermasalahkan ini karena mungkin setelah bercerai akan pergi jauh. Itu yang biasanya yang lebih memberatkan. Jadi hak asuh anak ini harus benar-benar diperhitungkan. Itu Pak faktornya salah satunya juga. Satu lagi nih Pak, dalam hal misalnya Pak ayah dan ibunya ya tidak memenuhi kewajibannya terhadap anaknya. Ini begini Pak, ada kasus ayah dan ibu bercerai, ayah kawin, istri muda tidak mau membawa anaknya, ibu nikah, ayah baru tidak mau juga membawa anaknya. Nah, lalu anaknya ini terlantar Pak, Nah, apa Pak tindakan pengadilan agama atau mungkin upaya hukum negara kita begitu untuk menjaga kepentingan anak ini tadi Pak? Itu menarik sih Bu. Jadi yang menjadi masalah itu kan pertama kita kalau pengadilan ya, pengadilan kan tidak mencari perkara. Yang kedua, anak itu adalah kewajiban negara kan. Sebenarnya kan di bawah anak misi pelindungan anak. Sebenarnya orang situ bawa ke sana seperti apa dia kan. Pertama, yang kedua kalau ada keluarga yang dekat yang merasa iba, merasa kasihan, itu bisa mencoba mengujikan kecewa kalau kedua orang tuanya tadi sudah tidak bertanggung jawab. Jadi kan kalau tidak ada keluarga terdekat ya. Kalau gue tidak ada mau,
itulah kembali ke ada panti asuhan, ya ada, iya. Ini berarti kembali ke SKPD terkait ya Pak ya. Iya, iya. Jadi kan kita sudah anak ini banyak sudah komisinya, ya lah. Iya betul. Perlindungan anak, ya lah. Iya. Jadi yang namanya anak itu tidak terbatas kepada anak yang tertentu saja kan, semua anak Indonesia ya kan. Jadi merupakan bagian dari perlindungan negara kan. Nah di sini dinas terkait juga berperan ya Bu. Iya. Kemudian Pak, satu lagi juga nih, apakah pernah hak asuh orang tua itu dicabut Pak oleh pengadilan? Nah lalu efeknya seperti apa gitu ketika hak asuhnya dicabut? Jadi begini, itu hak asuh dicabut itu di ada juga kan di PP itu ada juga. Jadi kan hak asuh itu kan apabila sudah dinyatakan tidak ini lagi apa istilahnya bahasa hukumnya tidak cakap lagi. Tidak cakap. Oke. Dia umpamanya bukan asuhnya lah, pewaliannya tadi. Makanya kita lebih luas. Pewaliannya umpamanya dia tidak bisa mengurus harta anaknya tadi. Anak terlantar orangnya itu seperti apa tadi kan? Itu kan keluarga yang dekat bisa mengajukan ke pengadilan untuk dicabut hak dana. Ya. Karena untuk melindungi harta si anak tadi. Betul. Oke. Jadi artinya persoalan anak ini sebenarnya gampang-gampang susah ya Pak. Ya, gampang-gampang susah ya. Namun demikian pemerintah kita sudah membuat aturan aturan yang dapat memberikan fasilitasi terhadap hak asuh anak ini, baik oleh karena orang tuanya meninggal dunia misalnya, atau orang tua bercerai, atau karena ada sebab lain. Seperti itu. Cuma intinya sebenarnya adalah kesepakatan dan pertimbangan dari kepentingan anak itu sendiri. Seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Para pendengar setia Radio Tuntung Panah FM dimanapun Anda berada, sepertinya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, dan itu tandanya kita harus undur pamit dari ruang dengar Anda di ruang inspirasi pagi hari ini di edisi Selasa hari yang ke-12 di bulan April 2022. Statement closing Pak, mungkin ada yang pesan-pesan untuk masyarakat kita ya berkaitan dengan hak asuh anak ini. Jadi dalam hal hak asuh anak, sebenarnya kalau anak sebagai seorang orang tua tidak perlulah dipermasalahkan. Yang penting bagaimana dia bisa tumbuh baik seperti pada umumnya anak-anak yang sehat lah. Jadi meskipun ada orang tua bercerai, kalau terjadi perceraian, tapi anak jangan sampai tersirit untuk menderita juga. Kita tetap tanggung jawab. Kemudian kepada orang tua, hilangkanlah kepada ego-ego ya kan, kita kan terhadap anak. Kalau kecuali memang betul-betul senyatanya itu seperti bermanfaat bagi anak, silakan saja. Tapi kan karena sekarang ini kita sudah mengarah kepada kepentingan anak, perlindungan anak itu sudah mendunia kan. Jadi itu yang perlu kita sikapi.